Video kali ini membahas tentang soal P3K teknis sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024, materinya mencakup poin-poin pada tabel tersebut. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1, saat menerima sarana kantor baru, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Langsung menyimpan barang di gudang. B. Memberikan barang kepada pegawai tanpa pengecekan. C. Memeriksa kondisi dan kesesuaian barang dengan dokumen. D. Mencatat barang tanpa memeriksa fisiknya. E. Menyerahkan barang ke unit lain tanpa dokumentasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memeriksa kondisi dan kesesuaian barang dengan dokumen. Jawaban C. Karena pengecekan awal memastikan barang yang diterima sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi baik. Soal nomor 2, apa manfaat mencatat dokumen sarana di buku kendali? A. Menghindari tanggung jawab atas barang yang rusak. B. Mempermudah pencarian data dan administrasi sarana. C. Agar pegawai tidak bisa meminjam barang sembarangan. D. Mengurangi jumlah barang yang digunakan. E. Hanya sebagai formalitas tanpa manfaat nyata. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mempermudah pencarian data dan administrasi sarana. Jawaban B. Karena pencatatan yang tertib memudahkan pemantauan, inventarisasi, dan pengelolaan sarana kantor. Soal nomor 3. Apa yang harus dilakukan jika sarana kantor yang akan didistribusikan mengalami kerusakan ringan? A. Tetap mendistribusikan tanpa perbaikan. B. Menyimpan barang rusak di gudang tanpa tindakan. C. Membuang barang tersebut tanpa catatan. D. Memperbaiki atau melaporkan sebelum didistribusikan. E. Menunggu sampai ada permintaan perbaikan dari pegawai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memperbaiki atau melaporkan sebelum didistribusikan. Jawaban D. Karena barang yang rusak harus diperbaiki terlebih dahulu agar tetap dapat digunakan secara optimal. Soal nomor 4. Mengapa setiap sarana harus diinventarisasi secara berkala? A. Supaya barang yang sudah usang tetap disimpan. B. Agar pegawai tidak bisa menggunakan barang seenaknya. C. Untuk memastikan ketersediaan dan kondisi barang tetap terpantau. D. Mengurangi jumlah barang di kantor. E. Supaya barang tidak bisa dipinjam terlalu sering. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Untuk memastikan ketersediaan dan kondisi barang tetap terpantau. Jawaban C. Karena inventarisasi membantu dalam pengelolaan aset dan mencegah kehilangan atau kerusakan barang. Soal nomor 5. Apa yang harus dilakukan jika ada pegawai yang menggunakan sarana kantor tanpa izin? A. Membiarkan karena barang tetap bisa digunakan. B. Melaporkan ke atasan agar pegawai tersebut diberikan sanksi. C. Mengingatkan dan memberikan sosialisasi tentang prosedur penggunaan. D. Menyita barang dan tidak mengizinkan peminjaman lagi. E. Memindahkan barang ke tempat yang lebih sulit dijangkau. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengingatkan dan memberikan sosialisasi tentang prosedur penggunaan. Jawaban C. Karena edukasi yang baik membantu pegawai memahami pentingnya penggunaan sarana sesuai aturan. Soal nomor 6. Bagaimana cara mengelola penggunaan sarana agar efisien? A. Membuat jadwal penggunaan dan memastikan barang digunakan sesuai kebutuhan. B. Mengurangi jumlah barang yang tersedia agar tidak cepat rusak. C. Tidak memberikan barang kepada pegawai yang sering menggunakannya. D. Menyimpan barang yang sering digunakan agar tidak cepat habis. E. Membiarkan pegawai menggunakan barang tanpa aturan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membuat jadwal penggunaan dan memastikan barang digunakan sesuai kebutuhan. Jawaban A. Karena manajemen penggunaan yang baik membantu efisiensi dan ketersediaan sarana di kantor. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan sebelum mengajukan permintaan peminjaman sarana kantor? A. Mengambil barang tanpa izin terlebih dahulu. B. Memastikan barang tersedia dan mengisi dokumen peminjaman. C. Menunggu hingga barang yang dipinjam dikembalikan. D. Meminjam barang milik pegawai lain. E. Menggunakan barang tanpa pencatatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah B. Memastikan barang tersedia dan mengisi dokumen peminjaman. Jawaban B. Karena prosedur peminjaman yang benar memastikan pencatatan dan pengelolaan barang tetap rapi. Soal nomor 8, jika ditemukan sarana kantor yang sudah tidak bisa digunakan lagi, apa langkah yang paling tepat? A. Membiarkan barang tetap di tempatnya. B. Membuang barang tanpa pencatatan. C. Melaporkan dan mengajukan penghapusan barang sesuai prosedur. D. Memperbaiki sendiri tanpa melapor ke pihak terkait. E. Mengganti dengan barang pribadi tanpa persetujuan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan dan mengajukan penghapusan barang sesuai prosedur. Jawaban C. Karena barang yang sudah tidak dapat digunakan harus didokumentasikan sebelum dihapus dari inventaris. Soal nomor 9. Bagaimana cara mengecek kondisi sarana kantor secara berkala? A. Melihat barang secara sekilas setiap hari. B. Melakukan pemeriksaan rutin dan mencatat hasilnya. C. Menunggu barang mengalami kerusakan sebelum diperiksa. D. Memeriksa hanya jika ada keluhan dari pegawai. E. Menyimpan barang agar tidak dipakai untuk menghindari kerusakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melakukan pemeriksaan rutin dan mencatat hasilnya. Jawaban B. Karena pengecekan berkala membantu mendeteksi potensi kerusakan lebih awal. Soal nomor 10. Apa tindakan yang harus diambil jika ada permintaan sarana yang tidak tersedia? A. Menolak permintaan tanpa mencari solusi. B. Mengusulkan alternatif barang yang tersedia. C. Meminjam dari unit lain tanpa izin. D. Menunggu sampai barang tersedia tanpa memberi informasi kepada pemohon. E. Meminta pemohon mencari sendiri solusi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengusulkan alternatif barang yang tersedia. Jawaban B. Karena memberikan alternatif memungkinkan pekerjaan tetap berjalan meskipun barang utama tidak tersedia. Soal nomor 11. Bagaimana cara memastikan pemeliharaan sarana berjalan dengan baik? A. Menjadwalkan perawatan rutin dan mencatat setiap perbaikan. B. Menunggu sampai barang rusak sebelum diperbaiki. C. Meminta pegawai bertanggung jawab sendiri atas barang yang digunakan. D. Hanya memperbaiki barang yang sering digunakan. E. Menghindari penggunaan barang agar tidak cepat rusak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menjadwalkan perawatan rutin dan mencatat setiap perbaikan. Jawaban A. Karena pemeliharaan yang teratur mencegah kerusakan dan memperpanjang umur barang. Soal nomor 12. Saat melakukan inventarisasi, ditemukan perbedaan jumlah barang antara catatan dan kondisi di lapangan. Apa tindakan yang harus dilakukan? A. Membiarkan selisih tersebut tanpa tindakan. B. Melaporkan dan melakukan pengecekan ulang untuk mencari penyebabnya. C. Menghapus barang yang tidak ditemukan dari daftar inventaris. D. Membuat catatan baru tanpa memperbaiki data sebelumnya. E. Mengabaikan selisih karena dianggap hal biasa. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melaporkan dan melakukan pengecekan ulang untuk mencari penyebabnya. Jawaban B. Karena selisih harus diselidiki untuk memastikan keakuratan data inventaris. Soal nomor 13. Bagaimana cara mencatat dokumen sarana dan prasarana dengan benar? A. Mencatat setiap dokumen secara lengkap dan sistematis. B. Menyimpan dokumen tanpa pencatatan karena sudah tersimpan digital. C. Hanya mencatat dokumen yang diminta atasan. D. Mencatat dokumen jika ada permintaan dari pihak lain. E. Mencatat sebagian dokumen untuk menghemat waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mencatat setiap dokumen secara lengkap dan sistematis. Jawaban A. Karena pencatatan yang sistematis memudahkan pelacakan dan pengelolaan sarana. Soal nomor 14. Saat menerima sarana baru di kantor, apa langkah yang harus dilakukan pertama kali? A. Langsung menggunakannya tanpa pemeriksaan. B. Menerima, memeriksa kondisi, dan mencatat dalam dokumen resmi. C. Menyimpan barang tanpa melakukan pencatatan. D. Mengandalkan laporan pemasok tanpa pemeriksaan langsung. E. Memeriksa barang hanya jika ada keluhan dari pengguna. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menerima,
Memeriksa kondisi dan mencatat dalam dokumen resmi. Jawaban B. Karena setiap barang baru harus diperiksa dan didokumentasikan sebelum digunakan. Soal nomor 15. Apa manfaat dari menginventarisasi sarana dan prasarana secara berkala? A. Mengetahui jumlah dan kondisi barang yang tersedia. B. Memudahkan penggunaan tanpa batas. C. Mengurangi kebutuhan pemeliharaan barang. D. Menghindari pencatatan ulang jika ada barang baru. E. Mengurangi tanggung jawab pengelolaan barang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengetahui jumlah dan kondisi barang yang tersedia. Jawaban A. Karena inventarisasi membantu mengelola dan merawat aset kantor dengan lebih baik. Soal nomor 16. Bagaimana langkah yang tepat jika menemukan sarana kantor yang tidak digunakan dalam waktu lama? A. Menyimpan barang tanpa melaporkan kondisi. B. Memeriksa kondisi barang dan mempertimbangkan redistribusi ke unit lain. C. Menghapus barang dari daftar inventaris tanpa prosedur. D. Membiarkan barang tetap tersimpan agar tidak cepat rusak. E. Memberikan barang tersebut kepada pegawai yang membutuhkannya tanpa izin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memeriksa kondisi barang dan mempertimbangkan redistribusi ke unit lain. Jawaban B. Karena redistribusi membantu pemanfaatan barang secara lebih efektif. Soal nomor 17. Apa yang harus dilakukan sebelum mendistribusikan sarana ke unit lain? A. Mengirimkan barang tanpa melakukan pencatatan. B. Melakukan pencatatan, verifikasi, dan meminta persetujuan atasan. C. Memberikan barang kepada unit yang meminta tanpa prosedur. D. Mengalokasikan barang secara acak. E. Membiarkan barang tetap di tempatnya tanpa tindak lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melakukan pencatatan, verifikasi, dan meminta persetujuan atasan. Jawaban B. Karena prosedur distribusi harus terdokumentasi dengan baik. Soal nomor 18. Jika ada unit yang membutuhkan sarana tambahan, apa langkah yang harus dilakukan? A. Memberikan sarana tanpa pencatatan. B. Memeriksa ketersediaan dan mengajukan permohonan resmi. C. Menunggu instruksi tanpa menindaklanjuti kebutuhan unit. D. Meminta unit lain untuk meminjamkan sarana tanpa koordinasi. E. Menggunakan barang pribadi sebagai pengganti. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memeriksa ketersediaan dan mengajukan permohonan resmi. Jawaban B. Karena pengadaan sarana harus melalui prosedur resmi agar sesuai kebutuhan. Soal nomor 19. Bagaimana cara yang benar untuk mengecek kondisi lingkungan kantor terkait sarana? A. Melihat kondisi secara sekilas tanpa pencatatan. B. Melakukan inspeksi rutin dan mencatat kondisi sarana. C. Hanya memperbaiki sarana jika ada keluhan. D. Mengandalkan laporan dari pegawai tanpa inspeksi langsung. E. Mengabaikan kondisi lingkungan kecuali ada masalah besar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melakukan inspeksi rutin dan mencatat kondisi sarana. Jawaban B. Karena inspeksi rutin membantu menjaga kondisi lingkungan kerja tetap optimal. Soal nomor 20. Jika ada pegawai yang ingin meminjam sarana, bagaimana prosedur yang benar? A. Meminjamkan barang tanpa pencatatan. B. Memastikan pencatatan dan mendapatkan persetujuan sebelum dipinjam. C. Memberikan barang tanpa batasan waktu peminjaman. D. Meminjamkan barang hanya kepada pegawai yang dikenal. E. Menolak semua permintaan peminjaman untuk menjaga kondisi barang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan pencatatan dan mendapatkan persetujuan sebelum dipinjam. Jawaban B. Karena prosedur peminjaman harus terdokumentasi dengan baik untuk menghindari kehilangan aset. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.